wajib bersama orang asing. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in semuanya. Wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Kabir Majelis Agama Islam, Pak Haji Nurjaini, para pengurus Ormas PAI, dan seluruh para pengawas hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Burung merpati diberi makan, serta melayang para sarjana. Kami ucapkan selamat berjuang bagi para pengawas yang berupaya. Pokoknya kurang semangat karena itu ketahuan aksen atau bela atau betul. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama. Pertama tentu dilakukan kegiatan ini sangat membahagiakan, kita bisa sharing, diskusi, bersua secara langsung, bersilaturahmi, kemudian sharing diskusi terkait layanan tugas kita sebagai aparatur sipil negara, terutama sebagai pengawas pendidikan agama Islam di Jawa Tengah. Luar biasa saya kira para pengawas kita itu khususnya pendidikan agama Islam yang dulu saat saya di pegawaian itu jumlahnya masih 950. Kemudian mengalami proses seleksi alam, sebagian pindah ke madrasah, sebagian pensiun. Nah, ini yang hadir di sini ada kurang lebih 150-an pengawas dari 175 pengawas adalah pengawas-pengawas pilihan yang insya Allah ikut menyukseskan pelaksanaan pendidikan khususnya pendidikan agama Islam di Jawa Tengah. Terima kasih kami ucapkan kepada pengawas yang tetap mendedikasikan pelaksanaan tugasnya dimanapun Anda berada, sehingga sukses pelaksanaan pendidikan tidak akan mungkin tercapai tanpa kinerja dari pengawas. Jadi dalam konteks ini sesungguhnya para pengawas adalah orang-orang yang memiliki tugas tanggung jawab dan garda depan menyukseskan pelaksanaan pendidikan dalam konteks bahwa saat ini kita menghadapi berbagai perubahan yang berjalan dengan cepat. Tadi Pak Moderator Pak Hasan telah menyampaikan banyak hal, bahkan di awal materinya itu bicara tentang efisiensi. Efisiensi itu berarti sesuatu yang menarik untuk didiskusikan, tetapi tidak menarik untuk dilakukan. Karena ini adalah sesuatu hal yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lakukan. Bapak Ibu, kenapa itu kami mulai dari konteks ini? Kita ini hadir di dalam situasi perubahan yang berjalan dengan cepat, yang kata orang pintar dibicarakan sebagai era globalisasi. Kata Profesor Al-Kasali dikenal dengan nama era disruption. Era disruption itu adalah era yang berubah dengan cepat. Situasinya kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan apapun yang ada di sekitar kita. Bahkan kita tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Itu era disruption. Cirinya itu sederhana. Era disruption itu ada 3S. Speed, sunrise, suddency. Cirinya ada 3. Kalau kita menemui situasi dalam kehidupan kita, situasinya orang pengen sempit, pengen cepat, maka itu mungkin adalah disruption. Pengen sempit itu apa misalnya? Anda pengen makan di warung,
tentang kalau menunggu ayam goreng, apalagi ayamnya baru ditangkap, disembelih, kemudian menunggu dibersihkan, baru dimasak, maka saya pastikan Anda tidak akan untuk tidak akan kangen untuk makan saja makan saja. Kalau ada bagian dari itu, maka Anda adalah kelompok masyarakat diskusi. Yang kedua, surprise. Segala sesuatu ini yang menunjukkan. Ini orang saya seperti yang kita bahas. Harapannya orang-orang pada di nomor 1 tahun 2012 lebih mudah. Ternyata pengalaman itu berperkara di nomor 21 tahun 2012. Pengawas malah dari pendamping guru. Yang guru otomatis menggunakan ketentuan undang-undang nomor berapa? 14 tahun 2012 tentang guru. Pensiunnya berarti dia 60 tahun. Nah, ini sampai mengejutkan. Buktinya apa? Salah satu bukti menunjukkan Anda juga suka melihat media sosial yang juga menggunakan TikTok, IG. Sedang dengan ini. Kalau Anda sedang, berarti Anda adalah kelompok masyarakat diskusi. Dan saya kasihkan hari ini bahwa kandungan merunduk ke bawah bukan dalam kata zikir. Ada nggak yang perlu berpikir kira-kira? Apa yang Anda lakukan hari ini ketika merunduk? Melihat handphone. Kalau Anda hari ini merunduk melihat handphone tidak menulis, artinya Anda adalah bagian masyarakat Kristus. Anda harus bersyukur. Karena hari ini saya yakin tidak ada satu pun yang tidak membawa handphone. Kalau Allah ketinggalan handphone akan kembali terlepas sebab di dalam handphone banyak hal yang tidak perlu diketahui oleh suami. Oleh siapa? Jika sekarang itu begitu Pak. Kalau ketinggalan handphone berat. Jadi itu sudah jadi Pak. Kalau tidur, yang dicari pertama kali adalah kalau belum tidak, yang dicari kacamata untuk melihat handphone. Ciri yang ketiga adalah sadistik. Setelah menunjukkan sadistik, perubahan sekarang. Hari ini masih beli, besok sudah. Besoknya lagi sudah jadi tahu. Itu adalah disruption. Maka saya sudah tidak terjadi dinamika yang luar biasa dalam konteks kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung. Karena itu pilihannya hanya satu. Kita sebagai aparatur sipil negara harus siap menghadapi segala perubahan dan harus agile menghadapi perubahan. Lincah untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan kebijakan yang mungkin tidak pernah kita duga atau kebijakan yang tidak kita sukai. Sikapnya kita harus lincah. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini harus dimulai dari hal itu? Agar kita tahu bahwa inilah fakta real dari perubahan yang terjadi dalam dari sisi konteks kebijakan misalnya, bagaimana kita tidak harus terkejut, harus kita siapkan diri. Asta-cita, tahu ya, asta ya. Asta itu artinya apa? Tangan, asta bukan tangan. Asta apa? Kalau asta tangan, kalau asta kita dari Pak Prabowo itu menyatakan tidak
berisi gratis. Anggaran yang kemudian diletakkan. Nah, salah satunya yang ketemu adalah yang dalam itu kan Anda, saya kan masih berpikir, oh, program mana? Ya, program mana? Enggak. Itu pikirannya awal berenang, dengan mengungkapkan itu kok kalau jadi. Akibatnya kok programnya mana kegiatan guru WA itu kegiatan pengawas menjadi tidak berjalan. Tidak akan berapa itu. Tetapi karena mereka kita mengatakan efisiensi program prioritas adalah FGD, maka tidak ada pilihan lain, kita harus lakukan ini dengan baik. Komitmen pimpinan, karena perintah pimpinan, maka sebagai aparatur sipil negara kita dituntut tentunya dalam menjalankan tugas kita jalankan. Maka efisiensi kita jalankan. Meskipun begitu enggak, di mana tidak ada orang salah di muka saya. Coba ada bayangkan orang takut yang banyak meninggal dunia itu adalah orang lapar. Betul tidak? Para dokter ahli gizi banyak memberikan saran agar kita makan makanan sehat bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Apalagi bapak-bapak kalau tidak makan yang sempurna, itu akan stres jadinya. Apa yang sempurna itu? Kalau orang menjadi saya tidak suka sempurna, cukup banyaknya saja. Orang besar, kenapa orang besar? Orang takut yang banyak meninggal dunia karena kelaparan. Tetapi justru hari ini yang banyak meninggal dunia bukan karena orang kelaparan, tetapi karena orang kemakmuran. Kemakmuran artinya kolesterolnya tinggi, darah tinggi, gula darah tinggi. Itu orang kemiskinan, tidak karena kelaparan, tapi karena kemakmuran. Jalannya. Coba, ibu-ibu itu kan seperti istri saya, itu makan, nenek masak icip. Semua kali ibu keluar-keluar apa-apa, tahan terus. Mulai memakan ini biasanya kamu, kalau itu biasanya kalah. Terus bilangnya, naik taruh ini, pengen ibu pengen ini. Mungkin resiksi pengen dulu, ya. Kalau sebagai orang ini di bujur, nah kita berapa lagi? Kalau yang sekolah juga berpengen lagi. Kalau malam itu WC dari bujur ini, ibu rumah sakit baik. Artis sebelum itu coba, jadi itu. Oh ini apa bukan malam ini? Memang sesuatu itu selalu awas kosong dulu terus. Ngomongnya di koleksi sudah makan darahnya jauh. Ini Pak, karena itu era digital sendiri harus kita pahami sebagai sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita bicara tentang era digital terkait dengan posisi jabatan pengawas hari ini. Saya kira dari bacaan Bapak Ibu sudah paham ya, sudah membaca tentang pasal RB nomor 21 tahun 2002. Intinya apa? Intinya adalah posisi jabatan pengawas dikembalikan posisinya menjadi jabatan guru. Jadi otomatis dipahami, otomatis akan konsekuensi logisnya. Apa konsekuensi logisnya? Ketika jabatan guru maka usia pensiun akan menyesuaikan undang-undang
Indonesia tumbuh berkembang, masalah adalah rezeki. Berapa banyak orang yang melihat masalah orang lain justru dia menghasilkan uang. Tetapi berapa banyak orang yang melihat masalah justru dia akan berkebutuhan seolah-olah masalah itu ada pada diri. Tinggal kita memilih apakah kita ingin memiliki mindset growth dengan berpikir kecil, lincah, atau kita pilih menyerah kalah sebagai pengawas pendidikan agama. Saya kira ini adalah saya sampaikan membuka peluang di dalam diskusi. Sengaja tidak saya sampaikan secara teknis agar ada banyak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kita diskusi. Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya juga tidak ingin bertanya dulu ya. Sebut nama, asal, ditujukan kepada Pak Wakil atau kepada Pak. Monggo. Silakan Pak Salamun. Terus Pak siapa? Pak Salamun. Terus Pak As. Bapak Ibu, Pak Kadin yang saya hormati, langsung pada kali Pak Salamun dari Kota Magelang. Ini yang boleh dikatakan curhat atau apa gitu. Yang pertama, kita sudah melalui proses panjang terkait dengan TPD. Insya Allah Kota Magelang khususnya yang jenjang TK, SD, SMP tahun ini insya Allah semua dibiayai oleh Dinas Pendidikan. Ada sekitar 65 guru. Kita sudah melalui lobby dan sudah terbit SK dari Dinas. Pada satu sisi ketika kita kemarin mengusulkan itu dengan biaya sekitar 5 juta sekian, ternyata ada efisiensi pemangkasan itu akhirnya ada 800 sekian, sehingga ada sisa anggaran sekian banyak karena hampir menganggarkan 200, akhirnya ada 65 itu kan sisanya banyak. Tapi yang menjadi kasihan ketika kita langsung ke kepala cabang dinas yang wilayahnya SMA, SMK ada sekitar 20-an guru, ini belum bisa teranggarkan. Satu sisi kita sudah lebih panjang pada cabang dinas, akhirnya juga dikembalikan ke provinsi. Provinsi pun sama, mentar langsung ditentukan. Di lain sisi kita ada Basnas yang tahun 2024 ada beberapa guru dibiayai Basnas. Kita lebih ke Basnas, teman-teman guru yang SMA, SMK itu kita ajak ke Basnas. Basnas Kabupaten dan Basnas Kota pun juga menghindar karena potongan teman-teman zakatnya itu masuk di Basnas provinsi. Sehingga sampai hari ini saya belum bisa artinya ya mengumpulkan sekitar 20-an guru itu. Kemudian satu sisi di Dinas Pendidikan itu jelas kurang, artinya untuk pembiayaan itu. Tapi ketika kita minta untuk mengumpulkan teman-teman SMA SMK ini, mereka tidak mau karena memang titik sistemnya di cabang dinas. Dan sama sih digaji. Ya saya tidak jadi apa-apa 60 gitu. Pak, apa kurang jelas? Jadi untuk peralatan dari Ini Pak. karena dari PKP nomor 21 tahun 2004 yang mana Pak juga sebagai guru kan berarti cashnya lupa. Dan tahun 2002 ini saya ini 58, jadi cashnya 58 karena saya mengajukan saya bertanya ke UP tentang soal itu sebelum ada berkas pada bulan ini untuk pensiun bulan Juni besok. Yang pertama, yang kedua katanya di depan yaitu untuk PAK integrasi Pak. Nah, ini cara memulai bagaimana dari bisa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bertanya
dia kembali ke kan Minta tolong relawan untuk terima kasih karena tadi soal menanyakan Pak Nur Zeni, saya mau bertanya kepada Pak Wahid. Terima kasih atas penjelasannya tadi dari PowerPoint-nya dan membawa ke beberapa S ya. Tapi saya akan melihat dan mengkritisi tentang permen PAN yang nomor 1 tahun 2024 yang terdiri di 11 bab dan 28 pasal. Permen ya, yang menarik di sini di pasal 8 ayat 1 bawah. Di situ dikatakan bahwa dalam rangka pembinaan karir guru dapat diberi penugasan, ya, penugasan. Tapi di awal di dunia pendidikan itu banyak yang melakukan dengan tugas tambahan. Ya, ada tugasan dan ada tugas tambahan. Kalau ketika itu kalau tugas tambahan berarti pengawas itu dikasih tambahan aja lagi. Tapi kalau untuk penugasan berarti kita ditugaskan untuk menjadi pendamping sekolah. Dan dikatakan dalam awalnya bahwa jabatan pengawas nanti menjadi sebagai jabatan fungsional guru sama menjadi guru. Yang saya tanyakan adalah antara penugasan dan tugas tambahan. Terima kasih. Jadi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu terkait jabatan pengawas seperti itu ya. Boleh saya berdiri ya? Izin ya berdiri ya. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan terkait permen LP. Permen LP yang pertama adalah permen LP nomor 1 tahun 2023 mengatur jabatan fungsional secara umum. Di sana ada regulasi menyebutkan bahwa untuk menaikkan pangkat jabatan maupun alih fungsi jabatan itu harus ada dua syarat yang terpenuhi. Yang kami bahasa karena terjebak kemudahan. Tetapi saya sudah melihat itu problem sejak awal dengan membaca detail permen LP 1 tahun 2023 bahwa syarat untuk menduduki jabatan atau kenaikan jabatan itu ada dua Bapak Ibu. Satu, harus ada uji kompetensi. Siapa yang melakukan? Yang melakukan uji kompetensi adalah instansi pembina jabatan fungsional tersebut. Ada banyak jabatan fungsional. Saat pemerintahan Pak Jokowi itu melakukan proses yang namanya penyederhanaan jabatan. Semua jabatan fungsional 4, Kasih, Kasubag, ada banyak instansi yang sudah digrounded dijadikan jabatan fungsional. Contoh di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Semua ada kurang lebih 34 jabatan setara dengan Kasubag. Kemudian digrounded, diubah, disetarakan menjadi jabatan fungsional. Tujuannya apa? Penyederhanaan itu agar muncul efisiensi. Agar muncul efisiensi hilang muncul masalah. Masalah itu apa? Harapan dengan kenyataan tidak sama. Kalau muncul turun, maka muncul masalah. Yang tadi adalah faktanya ketika disederhanakan jabatan itu justru negara tidak efisien. Contoh, semua Kasubag menjadi analis kebijakan. Pembayaran gradingnya kalau Kasubag itu grading 9. Begitu jadi anak sejarah gradingnya 10. Buktinya lebih tinggi, jabatan fungsionalnya lebih tinggi bayarannya. Itu faktanya. Pemerintah kaget. Kalau efisiensi kok malah maka dimunculkan permen LP 1 tahun 2023. Ngatur, iya caranya
efisien. Muncul laporan itu semakin menekan agar efisiensi berjalan. Jadi efisiensi itu bersama ini Pak, sudah dulu. Kenapa dia sadar? Efisiensi itu tidak sadar. Kenapa? Karena percaya APBD itu angka. Uang itu banyak. Saya ada. Gimana orang? Pesawat itu harus boleh jalan. Boleh dengan ada sinyal penting itu. Juta 500. Ada angkanya. Anda percaya itu Pak? Anda percaya itu Pak? Sebenarnya orang Allah. Orang akan bagaimana gue percaya adanya. Saya bilang, oke, balikkan. Satu itu. Maka dengan adanya permintaan besar 2023 saya sudah berpikir waktu. Dan saya sampaikan ke kawan-kawan ini bahwa berarti ada potensi pelaksanaan aktivitas jabatan fungsional yang akan terhambat. Kenapa terhambat? Sebab syaratnya ada dua. Kalau selama itu cukup uji kompetensi dengan anak kredit, maka iso dada kredit, iso dada tolong, sebenarnya mau jude, sebenarnya mau barang, betul tidak? Dengan adanya penerapan itu maka kemudian syaratnya diperketat uji kompetensi. Tidak uji kompetensi apa cukup? Tidak, harus reformasi. Reformasi siapa yang mengeluarkan? Memang RT sampai pensiun harus dikeluarkan. Maka Bapak Ibu, kita menuliskan dengan langsung survei. Masuk jengkel, saya coba jengkel. Yang terkena impact dari pelaksanaan pengelolaan ada satu dan dua itu tidak hanya pengawas, pembunuh, semua jabatan mengalami. Kalau Anda Bapak Ibu tidak merasa belum kalau tidak ada jasa profesi. Di luar kita adalah jabatan guru setiap meningkatkan atau mencatatkan kesulitan jabatan jasa profesi. Harapan yang kita sampai 6 tahun tetap berjalan karena sudah waktunya sudah dikompetensi dan orang formasi ini artinya pensiun. Di Jawa Tengah ada kurang lebih 300 guru yang mestinya pensiun 60 tahun tapi harus pensiun 58 tahun. Bukan namun ini masalahnya. Menurut saya ini fakta efek dari peraturan perundang-undangan yang ya. Nah setelah itu muncullah permentan nomor 21 tahun 2008. Saya pun juga baru tahu kalau pada permentan itu saat saya bersama Bu Tuti naik sepeda goes di Wonogiri ketemu salah satu bapak cerita saat ini yang permentan nomor 21 2008 yang mengubah para perawat menjadi dan kok mikir lagi ini mesti dibuatnya kamera lalu saya mikir ternyata kita tahu ada satu data kamera ya waktu itu ya harus itu ada orang paling pak dulu macam ya waktu membaca kemarin itu baru saya tahu itu ternyata memang ada juga setelah kita pelajari dulu ternyata betul ada ketentuan di sana bahwa sesuai permentan nomor 21 tentang jabatan fungsional guru pengawas dan semua adalah jabatan tersendiri maka dikembalikan posisinya menjadi jabatan guru. Kalau selama ini ada istilah terminologi guru diberi tugas tambahan maka kemudian sesuai dengan pasal 8 memang RB nomor 21/2024 istilahnya berganti menjadi penugasan. Jadi ya jawabannya ya, jadi tidak ada lagi di dalam pengertian sesuai peraturan yang ini tidak ada lagi pengertian pemberian tugas tambahan, tapi istilahnya adalah penugasan. Maka dibagilah penugasan guru itu dari 4. Saya melihat dari titik ini memang sesungguhnya ada yang
berubah tetapi ada yang tidak berubah. Tapi saya yakin karena ini perubahan masih ada banyak perubahan. Dengan punya grup asosiasi punya ini, saya kira masih bisa diperjuangkan bersama. Saya punya peluangnya, karena perubahan di bawah presiden. Presiden itu berarti politik kan, masih ada ruang. Saya tidak ingin memulai dengan berjuang, saya memberitahu ruangnya. Kalau ada mau melakukan silakan, kalau tidak, makanya di awal saya mengatakan kita baca kalau baik ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah mindset fix, itu menerima income itu cukup tidak cukup. Ada yang sangat saya siap dan tetapi ada juga memiliki mindset growth, mindset tumbuh. Masalah itu adalah cara kita untuk belajar. Problem itu adalah cara kita menyelesaikan masalah. Masalah itu adalah untuk mendapatkan rezeki. Kalau orang mindset growth itu berpikir demikian, jika Anda para perawat dosen akan di posisi mana? Bila mindset fix, cukup ini saja kita apapun yang terjadi sama bapak akan menerima ilmu oleh kalau bergerak bersama dengan teman-teman pengawas yang lain untuk melakukan solid terhadap kemungkinan perbaikan tata kelola. Karena yang apa? Begitu Anda menjadi pengawas, ini kan ada penugasan. Penugasan yang pertama adalah sebagai kepala satuan pendidikan. Berarti menjadi kepala madrasah. Guru tetapi ditugaskan sebagai kepala sekolah. Kalau selama ini kan guru diberi tugas tambahan dengan ada undang-undang ini atau peraturan ini kan kemungkinannya menjadi tugasan. Yang kedua, pendamping satuan pendidikan. Nah, pendamping itu siapa? Di pasal berikutnya dijelaskan pengertian pendamping itu adalah penugasan bagi pengawas pada satuan pendidikan secara otomatis menjadi pendamping pendidikan. Jangan itu ya. Cuma tadi ada pertanyaan, terus untuk pengawas PAI gimana Pak? Dan itu, polisi khawatir. Saya sedang mengatakan 10 tahun sejak 2012. Saya ingat betul, soalnya tadi dipersoalkan, dipertanyakan 2012 itu. Di permohonan tidak ada yang menyebutkan pengawas PAI enggak. Nyatanya ada yang masuk gitu. Gajinya terjalan, buktinya jalan. Salah. Santai ya. Kalau dan sesuatu administrasi sehingga berikan jalan gempa. Biasanya orang yang gempa orang kesehatan sebenarnya orang penyakit. Ada sebenarnya mati dulu penyakit. Bersama dengan orang yang dari perang, ketakutannya terjadi perang. Banyak kematian karena perang virus. Coba baca buku virus itu. Di sana disebutkan orang itu paradoksal. Yang banyak ditakutkan itu mati karena perang, tetapi ternyata yang banyak mati itu karena situasi damai. Dengan lepas sepeda, lepas mobil, karena situasi damai, beberapa urusan kesalahan. Meninggal dunia ya. Tetapi yang dilakukan oleh situasi perang itu adalah pendidikan, virus. Oke ya. Menurut itu terjawab. Tidak ada pertanyaan? Baik, menjawab masalah pensiunnya. Posisi Anda saat ini pengawas muda. Kalau muda
Tetapi bagi yang sudah menduduki jabatan pengawas utama, maka secara otomatis menyelesaikan jabatan pengawas utama. Berapa? 65 kalau baca tidak ya tadi. Tapi kalau tidak tahu ini terus. Ada yang mungkin akan integrasinya belum keluar. Ini bagaimana? Integrasinya belum keluar. Kita tunggu dulu. Karena ini kan masa peralihan. Masa peralihan itu potensi perubahan akan banyak terjadi. Coba ya. Cukup ya? Terima kasih. Baik. Ini sudah ekspektasi yang baik. Nah, untuk yang tidak ekspektasi karena dari 2023 pertengahan itu kami selalu Indonesia sebagai member ekonomi jabatan dilakukan ini yang kedua dinas pendidikan provinsi dan terakhir kita nambah dengan berdasarkan provinsi. Karena apa? Guru PISM masyarakat ini di bawah naungan dinas pendidikan provinsi. Nah, ini masukan mereka. Memang dari 2023 pertengahan kita koordinasikan bahkan kita sudah menjadi koordinasi sosial ini dinas pendidikan provinsi dan kepala pelaksana dan juga pelaksana provinsi dan provinsi. Tetapi dari yang tiga itu sampai hari ini memang belum tiga ini belum tiga padahal untuk listrik yang SMA dan SMA itu ada sendiri 115 dibagi PNS ini kakak dan PNS. Nah, ini besok kami juga akan mengawasi dengan dinas pendidikan, dengan DPD, dengan Basnas juga. Jadi besok jam 9 akan dilakukan juga Basnas untuk mengucapkan terkait dengan supporting tindak SMA dan SMK dan semoga ada hasil yang diperoleh. Karena ketika kita untuk teman-teman tindak SMA dan SMK ini memang untuk provinsi dan provinsi ataupun Basnas sampai saat ini belum koleksi. Dan semoga kita terus, semoga mereka terkesan untuk support terkait dengan percepatan PDP. Sebagai itu tambahan makanan jadi sebenarnya komitmen 1/2023 terkait dengan kesepakatan pada PDP ini sebenarnya kita melaksanakan pendampingan. Jadi program pendampingan sebenarnya kita meminta bantuan para pengawas. Kita bagi per kluster. Waktu itu karena ada 5 PKN kita tanggal 2 dan 8 yang berkluster. Di situ kita kumpulkan para PKN ini yang tadinya para guru keluarga ini harusnya sekolah. Ada 3C 10 tahun, ada 3C 12 tahun. Tapi alhamdulillah dengan melaksanakan program itu alhamdulillah banyak guru agama yang terbuka. Karena memang ini sebelumnya dari yang memang ada ini, tetapi kalau kita memang belum. Nah, kita menginisiasi membuat semacam tindakan untuk membantu mengawal agar bimbingan begitu dan alhamdulillahnya banyak guru atau pengawas yang akhirnya terlalu
bisa bergeser ke jenjang selanjutnya. Nah, ini juga sinergi dengan pernyataan KPU 23 dan alhamdulillahnya setelah itu banyak UPN dan perawat yang naik jenjang. Ini perlu kami sampaikan juga di tahun 2024 dengan melaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang. Ini untuk perawat TNI dari jenjang juga kematiannya adalah 8 orang. Dari jenjang manusia pertama ada 1 orang. Dan untuk guru TNI ini ada dari jenjang juga kematian ada 8 orang. Dan insya Allah nanti 2025 ini juga ada dua agenda terkait dengan kom baik untuk perawat atau PNI. Kalau untuk jadwal kita masih menunggu nanti dari Direktorat PNI kira-kira kapan akan diadakannya. Karena dengan perubahan mulai kenaikan pangkat yang selama 1 tahun ada beberapa periode, tentunya itu menyikapi para guru dan perawat dalam naik jenjang ke tahap berikutnya. Demikian bisa kami sampaikan terkait dengan pertanyaan Pak Salam dan terima kasih. Untuk bisa disuarakan terbesar, suara teman-teman seperti itu. Mohon maaf, Pak Kabit dan Pak Kabit tidak bisa melakukan acara ini karena betul sibuk waktunya. Setelah itu masih ada acara yang lain sehingga museum kalau dulu tidak bisa melaksanakan dengan semua karena mereka juga bukan alat tugas. Saya ingin bicara mengatakan dan mungkin judul yang dilakukan, tapi intinya jika ada pertanyaan mungkin sangat urgen mungkin bisa ditulis. Nanti kita rangkum, siapa tahu nanti Pak Habib atau Pak Kabit bisa menjawab. Kita share dulu aja biar nggak kecewa terlalu. Demikian Bapak Ibu semua yang saya hormati, acara di pagi hari ini untuk acara sesi yang pertama saya sebut. Yang ketiga, mohon maaf saya sebagai moderator apabila ada yang berkenan dan kami semua mohon maaf yang saya sampaikan. Terakhir dibaca adalah alhamdulillah.